Kiai bisa itu pinter. Bajingan muati, tukang gendong muati. Ya terjadi saya. Yang santri sing ekstrim protes. Saya ini di kelakuannya ra karo. Jadi santri sisi Pak. Mati ambil itu nggak iso pokok. Mungkin gitu. Jadi kabeh ono ilmu nek napa? Adane iki ilmu rahasia. Tapi bangke jagal terus tak terangno. Tak diterangno yang menjagal. Jadi yang beres mati mesti apa? Karena akhir dari negara keburu keburukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya pinter tenan. Makanya Nabi nak dengo, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap baik nek isih urip iku bekal iso gawe deposito akhirat. Tapi nak kowe mati anggap baik akhir dari segala keburukan. Karena kita sebenarnya mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya, berakhirlah semua keburukan saya, dan berakhir pula semua potensi maksiat saya. Alhamdulillah Gusti, semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Ayat Quran itu tidak jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat kamu salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sab'an ayat. Ya, termasuk malih surat Tabarok itu binasi Rasulillah jumlahnya salatuna ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah ya. Kalau ulama-ulama kufiyun, ulama qurra kufiyun kayak Imam Asim, Imam Kisai, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah napa? Kisai disebut qurra napa? Kufiyun. Itu awal itu suar itu unik, ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Ada enggak? Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Asim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh surah lain. Misalnya gini, dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang ya. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran bertok. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Misalnya coba sampean tes mawon, misalnya sampean pakai makna misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyatal laili ya asadu wa aqwamu qila inna laka bin nahari sabhan tawila wa isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhir napa? Qum laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sehingga dari semua di akhir lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena tidak mungkin semuanya lah kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai lah. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana illa. Nah, tapi kita karena kita qiraahnya Imam Asim ya ayyuhal muzammil ditulis satu. Ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda karena yang satu dihitung dari ayyuhal muzammil, yang satu dihitung mulai qumil laila illa. Lah kira-kira gitu jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak nah kowe ora pasti tak kayak gitu. Nah kula roh Al-Qur'an roh detail khilafe ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning kene roh. Kula alhamdulillah tak Qur'an roh kabeh masalah khilafe. Ya ora ono sing bayar seneng mawon to. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi enggak ada Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama qurra. Jika ngomong kosong kalau ada orang bilang ning Mekah itu nak maca Fatihah ora maca bismillah itu keliru.
Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran terbitan Mekah Medina itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan, sampai alhamdulillah sekarang zaman order. Ini kalau paham, Quran ini zaman order, mulai tadi terdepak lagi dirame, no? Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, Istanbul, faktor apa? Jimat. Jadi kalau ini Quran yang faktor jimat ke Istanbul, sampai faktor isyak, sampai faktor macam-macam, terakhir faktor apa? Order. Itu kalau BKP, alhamdulillah kalau itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa, kalau sampai baca Fatihah nggak baca Bismillah tidak bisa, karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai Syafi'i, Bismillah ayatun min kulli surah. Kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun min kulli surah illa barwa. Kecuali surat apa? Tapi khusus di Fatihah itu ajma'al ulama, khusus di Fatihah itu Bismillah itu bagian Fatihah. Paham ya? Punya orang baju ayat separuhnya ayat baju Fatihah. Baju ayat separuhnya apa? Ayat sepotong belum, satu jam. Mereka tahu ngapa Al-Quran? Ya rata apa loh, rata apa? Jadi ijma'nya ulama, Bismillah itu ba'dul Fatihah, karena pas Bismillah sudah ditulis. Artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah, maca Bismillah, maca Bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf apa perlu diperdengarkan apa tidak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca Bismillah. Nah, itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham logika itu Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Taman mungkin Syafi'inya kan hanya lewat takrib Sulam Taufik. Gue paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin salat takrib itu bertahun-tahun. Orang sing genteni, ora wani. Itu fakih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin, lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fakih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomong enak. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar. Tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar ini membaca Bismillah. Nah, itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya Syria sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Sampai cek di Bukhari di Muslim, semua teksnya itu falam asma ahadan minhum, bukan kok falam yakra ahadum. Paham ya? Jadi makanya tiang-tiang haji gitu, besarnya nak bertolong nak haji. Besarnya ini nama kayu nama macam Bismillah. Sholat Islam, ya sholat tempatnya rasa. Aneh-aneh. Nah, kalau banyak nunggu bisa nyuri. Kalau nggak betul nanti imami, masuk sholat itu dia tenggelan kerasan. Si imami buat nasihati Allah ya Rasul, pokok banget. Mereka ngomong apa ini galah-galah kita simpul loh, mesti ngotot nih. Kotor, ngomong apa ini galah apa? Dikira gula yang anak rumah no. Anut jenengan tuh paling ngomong apa ini galah-galah. Kadang kalau tiba nak bersolat itu ketemu gula. Dia ketemu ya, ya saya ngomong apa ini galah apa? Takkan dari tentang ayah orang rumah. Dan jangan gula kesunatannya orang rumah. Kalau nak kau ngerti ngurang Gus Bak malah sakit. Dengan kesunatannya pulau orang rumah, pulau dengan yang rumah. Ya misalnya kalau makmum Mustafa ngerti, makmum Gus Bak malah meriang, malah loh. Enggak kalau nanti dari konco, imami jumatan, dalam ibu guru-guru kayak memang jadi jumatan sendiri. Walau gue seruntutan melayu waktu itu. Pas
Terus ada gurune ning kita meh melayu. Otot-otot kok melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau ikut jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau berguri kalau daripada imamnya melayu. Nanti kalau misalnya jumatan imamnya muridnya juga berguri. Kemudian apa juga kesunatannya gitu apa? Ya sampai ada kesunatannya kok nggak. Itu istilahnya guru itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit, tidak kok falam yang roh ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia, mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana. Itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu. Paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat 1. Yaitu Bismillah, paham ya? Coba kalau Bismillah di selain Fatihah kan nggak ada nomornya kan? Misalnya Qul huwallahu ahad ada nomornya betul. Bismillah nggak ada yang mulai ada nomornya Qul huwallahu. Wah, di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu Bismillah nggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf dan khilaf ini nggak dipakai ulama, dianggap khilaf wong lawyer. Iku ono sing nulis ayat itu ihdinas siratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi itu banyak yang menentang. Jadi rata-rata tetap Bismillah ditulis satu dalam Fatihah. Tidak ada penjenengan besok terus masalah khilaf ini. Kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 115. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nomor ya ayyuhal muzammil itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak. Alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu lah semua. Sementara muzammil bukan lah, tapi ya ayyuhal muzammil. Di anak Quran kan trennya kan gitu. Misalnya surat tafsir kan gitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fasjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Mohon mandek itu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Paham gitu terus. Yang kayak gitu itu tidak dinasi Rasulullah. Kecuali yang Nabi nyebut ya surat Tabarok. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat, tapi tasfa'u li sahibiha. Terus Nabi menyebut itu surat Mulku, suratul Mulk. Itu kadang Nabi menyebut, tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan karena Rasulullah yusholil maghrib, payah ra'umi ada ayat, al-nahman minha. Jadi ya enggak seperti itu, paham ya? Jadi ini maksudnya mi'at wa asru ayat, au wa qamsa asratan ayat. Jadi kenapa? Paman kok terus geger? Jadi Quran itu ijma. Kok sitok muni 110, sitok muni 110? Itu satu huruf pun nggak ada yang dibuat. Maksudnya nggak pulang terang itu khawatir pulau nggak sampai duduk terus jadi murtad malah repot ngapain? Jangan kira yang bilang 115 terus ngarani sing muni 110, sing lima muda kok di pulau terus ada umum-umum wong mualaf, paham ya? Saya menjelaskan gini, sampai niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang nggak seneng Quran. Jadi ini 115, sing sitok muni darani 110, sing 5 didarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan 5 atau buat napa? Buat jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya beda. Tadi paham ya, makanya ini pulau Pak. Jumlahnya tetap sama, hurufnya nggak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Berarti 2 kan? 2 ayat. Terus ada yang bilang enggak itu 1 ayat. Tapi 1 ayat pun tetap bacanya ya ayyuhal muzammil qumil laila. Sama-sama tidak ada yang hilang, paham ya? Sama-sama tidak ada yang apa? Paham ya? Jadi orang kok berarti nasi darah di siji berarti buah siji, goblok itu, paham ya? Mulai kalau mau tak niati jadi karyawan pangeran, jadi khotim di Quran. Pokoknya kalau cocok tak terang, semuanya kira salah Pak. Kalau buatan mubalak yang sesuai order, semuanya ngomong seneng. Kalau buatan tak gede order. Kalau ulama nanti kepentingan terang, kalau terang, tapi cocok orang apa? Noto seleramu harus sakit ya. Bahwa yang di agama kita nanti situ, nah anu selera wong akeh agama tutup. Disebut walau ittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fi.
Umpama barang hakiki anut selerane wong akeh, iku lapat ada di samawati wal ardu. Mesti dunia guru rusak. Soalnya dia yang wong akeh, kok pakai apa? Belum sering ditahu itu. Kestenggene kulon itu wonten tahajud berjamaah, wonten sholat berjamaah. Diumum nang masjid. Kalau bingung nggak di parani pengurus takmir. Terus menggono jamaah tahajud bersama terus dengan ngomong agak jamaah agak tahajud. Nah kalau ada orang alim yang ngerti nak tahajud kesunatane orang apa? Pusing. Garane ora ibu ora tahajud tenan. Muni apik wong kesunatane ya ora usah jamaah. Kalau kita ngene paling terus. Ya kudu aneh-aneh. Ini ditakokno aku, mari ngel aku. Pokoknya barang-barang itu rasa takokno aku. Ya kan aku pengen gawe tahajud jamaah lakoni dhewe, tapi jumlah dari Gusbah kok lakoni dhewe. Ya akhirnya nanti lakoni dhewe. Timbang jenengan ngrungkal teng omah monggo tahajud bareng jadi kiai ini ngomong ngono. Ya kan kalau ya biasa konsumen yang tua-tua cuma mati itu langganan di mana tadi aku mesti penggemar ya ngomong sing pun global mauti ini. Itu ngomong tapi kita ngeko asli penggemar itu gak perawan beda seger-seger mesti wong memeh mati itu mun ya bagus lho wis nak kesas ya terus makan. Aku ora bingung no. Ya kalau nggih konten fatwa nggih kalau wis menengah. Ya tengah ana sing seneng-seneng fikih lagi uber fikih anyar-anyaran. Iya jamaah orang di sini atau jamaah kok baru dengan baru dia coba ya biasa. Tapi aku berlari lah itu. Wah ini kebetulan orang itu kan orang itu. Orang ini menang, kayak gini menangnya santai kan. Kira-kira kegiatan tahajud orang konser ini ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang apa aja orang awam orang dijamaah gak tahajud ya berjamaah. Tapi kira kamu di sunat jamaah ya sudah beda. Ya itu jadi. Ya akhirnya sudah aja. Yang kalau atau melok, sakit imamnya malah kasih dia jadi imam. Paham itu terus. Paham ini kalau bulan-bulan. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat itu bukan berarti mengurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis ya ayyuhal muzammil 1, qumil laila illa qalila 2. Ada yang nulis ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Alasannya semuanya lah. Paham ya? Nisfahu awinus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana inna tamulki alaika qaulan sakila. Sehingga dengan pola Quran yang gitu ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Tapi kita karena mengikuti qiraah masyhur Imam Asim min riwayat Hafiz ya kita nulis ya ayyuhal muzammil 1 ayat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji wa alhamdulillah al-wasni fati bijamili lan apik. Sing darani puji nyifati Allah kelawan apik. Iku lillahi kagungane Allah. Saat itu niku tetap lillahi kagungane Allah. Ta'ala mahulura. Utai jenenge pujian mau kagungane Allah. Niku. Niku eling-eling pokoke pujian kagungane Allah. Terus wa halil muradu lan ana to sing dikarepno iku alek lamun ngekeki weruh dalika kelawan mungkon alhamdulillah. Mergo imani krana iman bi lan alhamdulillah. Awit tanah utawa sing dimaksud iku ngelem bi lan Allah. Al-rumah utawa ya loro-loro ne yo iklan di tanah iman niku. Istimalan niku ana pira-pira kemungkinan. Afia juga utawi luwe ngekeki faedah istimalan. Iku asal isu itu sing ketiga, iku asal isu. Ini termasuk alim Imam Suyuti, alim Imam Mahali, ini mulai Imam Mahali. Terus ngeten nggih. Niki sing pengertos sampean mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam khobar itu berita murni. Apa kalam khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah disebut al khobar di makna al-am. Jadi misalnya ngeten contoh paling gampang. Kalau ngomong ngeten. Ruhin niku lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning mukhatab supaya ngekei mangan ruhin? Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal kemul. Srengenge saiki wis panas. Ada itu berarti murni berita atau kowe kondisi. Mergo srengenge wis
Padha misalnya ono cah itu rayu, maksudnya itu berita murni, apa itu rabi cah itu nabi. Jadi semua kalam khobar di Quran itu ada potensi gitu. Jadi kalau alhamdulillah, puji wae Allah, berarti nak ngandung perintah, maka mujilah kepada Allah. Rukin resu, mulanya kayak imam, rukin keriting, mulai diribut-ribut. Misalnya begitu. Jadi itu kata Imam Mahali, afiat juga salih. Kalam khobar yang itu sebaiknya dimaknai dua-duanya. Ya informasi kalau alhamdulillah, sekaligus perintah muji. Itu ngalim Imam Mahali. Jadi afiat juga ya. Jadi kita yo yakin tenan aruken keriting, yo yakin tenan nak api nanti jadi itu dua-duanya. Yo yakin tenan aruken nesu, berarti informasi itu bener. Yo yakin tenan nak ngadu perintah kon ngekei. Nah, yo padha kita yakin tenan alhamdulillah. Yo yakin tenan diperintahmu. Nah itu semua hadis juga gitu. Coba hadis warani informasi murni. Misalnya Nabi dawuh, as-sholat imaduddin. Sholat itu cagake agama. Ya kanjeng Nabi pun terus ning jenengan muni sholat cagake. Tentu maknane mulane sholat ben agama jejeg mesti mengandung makna perintah. Sama seperti misalnya kalam khobar wal walidatu yurdina auladahunna. Seorang ibu itu nyusui anaknya. Orang apa tuh tompo, ya wes sing gelem sing ora ya wes. Tentu juga ada kandung perintah sebaiknya seorang ibu menyusui. Nah, itu Imam Ali termasuk orang yang alim alama, beliau bilang apakah ini kalam khobar murni atau tanah atau iman, kata beliau afiat juga salis. Ya bareng-bareng kakek, Pak, ya no? Afiat juga salis. Mana itu? Mulai sama aku cuma turun, ulama-ulama sing waras riyen. Tapi matur ndek aku bareng sing nerang aku perkarane. Maca kitabe padha sing nerangno kowe mesti ra paham. Aku yakin anu yakin. Yo aku yakin soalnya entek yakinnya. Paling mbok waca bloyor terus mbok piye ra. Lil iman sana istimalatun bonus. Mulai sing syukur. Kalau nyai pikir kan piye wae Imam Ali wis kabun. Ora iso muji-muji Imam Ali berlebihan. Sing nerangno sing sore. Nah kalau nama TKI Mbak Mahali jangan tak pakai TKI tapi wales pulau sing mau sing promo jangan kita dengan sebuah sing urip pulau. Pak sing urip. Terus semua kalam khobar sebab niku niki rungokno nggih. Seperti Quran itu mesti ditulis innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. La yamassuhu illal mutahhar itu kan kalam khobar. Tidak megang Quran kecuali yang suci. Tentu mengandung perintah, maka bersucilah saat Anda mau memegang. Meskipun kalamnya kalam itu semua. Makanya Imam Syuuti bilang, lapat-lapat kayak gini walil murad al-ilam bidalik al-huma lil iman awisana bi al-huma istimalatun abiyat juga. Cari maksud saya itu rumah juga rembah kalam khobar yang benar mengandung perintah yang benar. Ujungnya abiyat juga. Allah nu cinten Allah dirupani zat anjalan kang nurono sapa ladi ala arfi ing atase kaulane ladi rupane Muhammad ing Nabi Muhammad. Alkitab ing kitab ayat Quran tegese Quran. Walam yatalan ora gawe sapa wa ta'ala lagu maring kitab ayat tegese ing dalam kitab Allah orang gawe iwajan ing kebimbokan to ing kesalahan. Istilafan tegese perbedaan wa ta'ala budon lan tegese saling berlawanan. Wal jumlah itu jumlah ku halun dadi hal minal kitab bisa ing kitab. Qayyiman, Quran iku qayyim. Manane ingkang jejeg. Mustaqiman tegese ingkang jejeg. Utai dawuh qayyiman kalon dadi khalsaniyatun kang kedua, muakkidatun kang nawi. Tujuane Allah nurono Quran liyung diroba sam syadida. Liyung diroba supaya ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknane yukhawifa tegese ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi bil kitab lan Quran ngekei peringatan al kafirin ing boro kafir. Ngekei peringatan baksan ing anane siksa aja bentuk siksa sadi dan kang banget miladun sanging kersane Allah. Mingti balillahi tegese sanging sisi Allah sanging kersane Allah. Wa ibasyira lan ngekei berita bi apa Quran al mukminin ing boro mukmin. Pokoke rujuke niku nak mboten Nabi Muhammad di Quran sami. Kanjeng Nabi Muhammad kali Quran, dari Quran kalian kanjeng Nabi ini sama paketnya. Al-mu'minin yang kira-kira mu'min alladzina rupane wong akeh amal urakan padha nglakoni sapa alladzina sholihat ing kira-kira amal saleh. Jika berita anna lagu. Saat tamu itu tetap kedua al-mu'minin ajran untuk ganjaran hasanah ingkang apik ingkang indah.
Maki tinatur abadi kabeh atau manggon kabeh fihi fil ajril hasan ing dalam ganjaran sing apik abada ing dalam selawat. La wa terang aran al ajril hasan al jannatu suwarga. Wa yung diralan ngeke priyamantan sapa Kanjeng Nabi Muhammad min jumlatil kafirin ing wong kafir. Kanjeng Nabi ngeke peringatan atau ancaman alladzina ing wong akeh karo kang padha ngucap sapa ladina ittaqullahu wa ittaqullahu ngalap sapa Allah ngalap ala jenengan. Wong-wong kafir sing berpendapat Allah duwe anak. Wong-wong sing ngomong Allah duwe anak iku malahum bihi min ilmi. Malahum ora ana iku duwe kufar bihi kan ikilah pengucapan. Dia dal kau tegese ikilah pengucapan. Min ilmin te pengetahuan apa wae. Wong sing darani Allah duwe anak iku ora ana ilmune blas ngawur. Wala li abai lan ora kedue bapake wong akeh. Mingkobrim kang saking sedurunge alladzina kafaru. Alko ini akan ngucap kabeh ngucap lagu maring Allah. Ngucap hadal kaulah ngir berpanita sallallahu alaihi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat gede banget apa kalimat. Azumat gede banget apa kalimat. Apa ini kalimatan kalimat? Takhruju kang metu apa kalimat min afwahihim saking cangkem-cangkeme kufar. Saking cangkem-cangkeme kufar. Utai dawuh kalimatan te dawuh kalimatan tamyizun tu tamyiz. Mufassiron kang nafsiri li dhamiri maring dhamir al-mubhami kang mubham. Wal maksud te kang den tertemtokno didami kang jenenge iku maksudun den dua. Maqala tegese pengucap kufar al-mazkura kang den. Iya quluna illa kadiba. Iya quluna orang ucap sapa kufar. Maya quluna tegese orang ucap sapa kufar tidak indal ngono kabeh. Illa kadiban kecuali pengucapan singgoro illa makaulan kecuali pengucapan kadiban kan jadi kalau terangkan di istilah-istilah Quran jadi kalau terang ilmu mantek jadi omongan wonten kalih omongan sing muafikun lil waqi misalnya kalau darani siji ditambah siji loro niku jeneng omongan sing muafikun lil waqi sesuai kenyataan omongan sing diarani omongan itu karena sudah kadung diucapkan oleh mulut disebut kalimatan tak rujumin afwahi. Jadi misalnya kalau ngomong siji ditambah siji ku 5, loro ditambah loro ku 8. Itu ya omongan, tapi tidak punya makna. Orang Jawa mau nyocok tok, orang ono makna. Ini penting dalam logika mantek mangke. Jika kalau orang kafir bilang Allah duwe anak, itu jenenge mau omongan tok, tapi orang menjadi fakta. Atau hakikatnya Allah orang duwe nopo. Mulane kula mengenang Quran itu kan indah sekali gitu logikane Quran. Mulane dari Quran itu wonten basaria ya ana kemanusiaan itu. Dari Quran cerita. Nah, kowe darani Allah duwe anak. Tujuane darani Allah tahu telur. Tapi kita mau darani Allah duwe anak tapi rawani nyejaran Allah nopo. Padahal logikane anak lewat nopo. Mulane pangeran nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibatun, paham ya? Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohibah. Wong piye kok pangeran duwe anak piye terus bojone sapa? Dadi enak kok ada dinagi lagi karena awal duwe anak terus bojone. Ya kalau ini awal dijadi sewa anak lagi tahun biru kan. Dia tahu Isa lagi kena itu. Jadi itu logika. Nah itu mau omonganmu, itu mau omongan kok. Mereka dilapang, tapi orang tahu kenyataan. Nah, itu istilah Quran kalimatan tak rujumin apa? Itu dalam istilah itu. Tapi istilah ini nanti merusak akidah. Sebab itu nanti misalnya ada satu kejadian zaman Nabi Nuh sampai Nabi Lut sampai Nabi Muhammad. Ketika waktu itu dibahas, kemudian disebut Lata Uzza terus dianggap pangeran disebut India illa asmaun sampai temuha antum wa akar. Itu nanti disebut ngeten nih. Iki waktu Pak Muntilan, waktu ini Songko Ponorogo, tak Songko ini terkenal Mojokerto gitu. Mojokerto itu nanti ketok waktu nih. Tapi nanti disebut ini jelmaan dewa sima, dewaan sima siapa? Oh ketanya sakral, ketanya apa? Mengenai bujuk yang ngomong Jawa itu dibujuk, rata-rata kalah itu. Bukan darani bujuk, garbo, jadi belane apa? Iya. Nah kalau darani bujuk anaknya uang. Jadi kalau biasa, bujuk pulau anaknya apa? Wah, bujuk pulau tukaran di anak pulau mesti yakin gua bela anak.
Kode ini yakin keyakinanku ya, wong mesti bilang anak ide, gue anak wong. Ini bujuk kalau nanti saya yakin, dari nggak mau anak lo wedi tenan, mesti gus bak bilang anak orang mungkin bilang anak wong aku serah pakuan. Gue itu seyakin-yakinnya, mesti gus bak bilang anak ide, orang bilang anak wong. Maksudnya dia bisa kalau anak itu punya akibat. Rapati mesti dosa, tapi jangan ada yang bujukan garwo, si garis mau gak hidup tanpa kamu tangguhmu bujuknya jauh udah berpenwa, yang aneh-aneh mereka kendalanya nama belan jadi penamaan itu tidak akibat secara psikologi usra iso jeneng itu marahi soalnya jeneng itu terang tenang barang-barang ini lata, uja, itu seakan-akan medeni ini tempat suci, sakral, ini dulu tahu apa uang berdi, ambil barang berdi, ini tidak ada uang dan barang ini waktu dipaham, ya segera nanti gini, wet-wet gede dan bisa tenggen kulon ini, wonten kuburan, wite atom, budi tuan tapi dengan tahu, ya rawan, ya pamit kiai, yang wet dulu, wet nopo barang tiga jalanan anak pulau, tiga jalanan ngomong ya, nek Gus Bak dolanan di Rapopo. Ya ora iki cara percaya, wah nek Gus Bak. Ya lu ndonga mbek pengen kok nang rupo kenean. Nek rupo tenan lho nek setane ra iso nyekeli wite malah wite rupo. Dadi panen repot ke darane wis gede. Nggon sakral, nggon berdua kewan kok. Mesti manggone ning pring wis paling ra enak nek werine digoni malah. Kedua apa? Kopra. Barang kopra kok gede. Paham ya? Tapi uang itu kadung nak penamaan itu. Uang mana? Daerah-daerah yang belum midawatu itu luas. Aja nih orang apa ya suatu waktu luas pindah-pindah. Ya ada apa-apa. Tapi kita ini terbiasa. Jadi nama itu tetap dari teror. Jadi nama itu dari apa? Mana dia seorang uang tua kenal wali, uang rawani-wani. Kalau kadang terkenal wali, mungkin konco pula, aku rokok dompet. Mana sering diakali, kalau nyampaikan salam Gus Bak, begini, mereka wali ini wali-wali. Ya wali cara orang awam, wali cara apa? Tapi dengan dilakopi wali kan jadi teh. Paham ya, terus ini kalimat itu ada dua, ada kalimat sesuai fakta, itu disebut muafiqatun bil waqi', ada kalimat yang mau tak terujumin. Apa ini? Lah yang tak perlu dimana ini istilah Quran India illa asmaun sampai semua antum bahasa berhubung buat kadung barang ini berolo itu lata bisa terus kamu takut terus kamu ya bodoh tuh misalnya kuburan utawi nopo dikai kembang disakral no iki mbah sopo kan sawangane nopo jajal barang ini mayat kita tak dengar novel suara berusung dosane di sepuro malah kesane mayat itu sudah dengar gitu. Iya betul. Ya karena istilah, karena istilah. Paham ya? Jadi ini memang bahasa itu pengaruhnya. Mana kalau nanti jadi tahu bolak balik tempat, wonten kiai ageng kabun, nunggu sing ziarah powi yang, mus rola saya udah mendingan kalau dia ziarah. Suatu saat ketemu dia sing ziarah mau apa tuh, dan kiai terkena tanggemel, jadi orang sing ziarah. Padahal wong soleh tenan, kalau ziarah. Keluarganya jadi nangis, karena kalau kandani yang menang tenang. Kalau jadi dosa kalau dosa ini bujuk kulon nopo ini dia ini sing ziarah kuat dari nabi nanti ziarah kuatan di sepuro ini bujuk kulon orang sing ziarah di sepuro ini disebut ini karena sing ziarah sedikit berarti orang ngel wong akeh mau ngel wong sedikit karena sing ziarah wong akeh berarti ngel wong akeh anggap bae ngono. Barang ketemu putune sing ziarah akeh satu sing kudu juga. Ya, ziarah akeh itu berarti itu anak akeh anggap bae ngono. Jadi sebetulnya Islam itu gampang. Jadi aku nak mati, bujuknya tak mau nginginin. Aku cita-cita pulau ya seneng ziarah akeh. Pasal 5 itu cukup. Memang rugen teko nganggo di utangan malah pusing gitu. Tak akeh ya. Maksudnya kemungkinannya kan gitu ya. Ini maksudnya ini pengaruh bahasa. Pengaruh apa? Jadi kalau wong sing ziarah akeh mbok bahasakno sing ndongakno akeh ya apik. Tapi nek mbok bahasakno ngel-ngel akeh. Begitu juga kayak acara resepsi, nek sing nekani akeh dibahasakno sing ndongakno akeh ya apik, tapi nek bahasakno ngel-ngel akeh.
Ya kan cawe itu gimsul. Jadi sing seneng dari gimsul kemana? Dari seneng untuk rokok. Ya sama orang energi itu yang seneng dari ibu, sing ra seneng dari tai. Iya. Wong sing seneng Pak SBY iki jarane pemikir serius, mergo wonge tenang. Dari sing ra seneng mikir wah. Karek oleh nembungno, karek oleh napa? Ya itu bahasa. Jadi wong nak tenang dari sing seneng tenang, sing ra seneng dari lemah-lemah. Pemalas. Wong kita itu sing seneng dari energi. Ya sudah sih. Foto ke dibujo ala, wirang rambutnya geriting. Wah, unik loh, karena ada unik, dan itu kenapa? Unik. Indah, jadi unik, kenapa? Unik. Nilai seninya tinggi. Jadi saya rasa senang. Oh iya, sampai umur kok sanggup tinggi. Ini kan geriting. Ya sudah gitu, itu bahasa. Namanya Nabi Dawud, inna minal bayani la sikram. Sebagian penjelasan mesti dari sihir, berarti itu molak-malik Pak. Bangga itu molak-malik apa? Jadi mulane kalimat itu hati-hati. Kalimat wong kafir itu hati-hati. Ya itu kalimat yang keliru-keliru disebut kalimat tak rujuk min apa? Jadi dia menjadi kalimat itu karena kadang diucapkan. Bukan berarti kalimat ini mewakili fakta. Ini disebut kalimat tak rujuk min apa? Iya kuruna illa jadi. Kalau Allah kamu nama Sirah Muhammad itu basuun wong sing rusak mujikun tegese ingkang rusak nastaka ing awak dhewe Sirah Muhammad. Ala asari ing atase kelakuan-kelakuan kufar. Manane ala asari sause wong-wong kafir ngomong ngene iku. Mas, jangan-jangan kamu merusak diri kamu gara-gara cangkem-cangkeme wong kafir ngene iku. Manane ala asarihim ibadihim tegese sause kufar ibadat awalihim. Sause mengone kufar angkatane sira. Ilam minu lamun ora iman saka kufar dia dalam hadis iklan iki lah hadis Al-Qur'an di Quran. Kowe iku jangan-jangan rusak atap, rusak awam atapan krono susah. Kowe dan tegese krono muring-muring waktu senang krono susah mingkata ing sira. Lihir sika krono mung sira ala iman iki mengatasi iman kufar. Mun sangu keinginan yang sangat. Wa nasbu tera sabila fat atapan iku alal maqulillah ing atase maqullah. Inna tak temen ingsun Allah ujalna gawe sapa ingsun mak perkara arti ing atase bumi. Panim nal hayawani sange hayawan wa nabati lan tetanduran masa jeri lan sinis-sinisan. Walan hari lan biro-biro sungai wa wiri dali kalan yane mengkono-mengkono kabeh. Kabeh tak gawe dinatan ingkang dadi pepaes laha kedue arep. Ana sungai ana pepohonan kabeh dadi pepaes. Nek dadi pepaes nglalekno hakikate dunya. Iki wong buta apa. Lina buang supaya muji ingsun nggih wong akeh. Lina tabiro supaya muji ingsun ana sak ing manusa. Tadi kena hal ini ngali kabeh ila dari kamar yang mengkono-mengkono kabeh ayyukum ahsanu amal. Udah intine kabeh wasane wae apane amalan perilaku ini ing dalem dalem. Ada duwe kejelo disebut lagu maring ikilah kabeh lagu maring gare. Kabeh tak gawe go paes terus go ngetek endi sing jubut. Pasti di sing dunya iku boten kemrungsung. Wa inalan ta teneng sonawa la jaila kene gawe kabeh mak perkara aja kang ngatasi arep. Tak gawe soidan ingkang hancur, fakta tan ingkang hancur lebur. Jurusan terungkuk garing ya bisa tekse garing layang buku ora kupul apa malalan. Engko pada akhirnya barang-barang sing nyeneng kaya apel kados buah-buahan akhirnya yo gosok. Akhirnya yo ora ono gunane. Am atika ana nyangka sira, donan ta tekse nyangka sira niki mulai cerita. Anak sabal kahfi. Tak temene penduduk kahfi. Ail hori tegese wong sing menghuni gua biljabal ing dalem gunung. Warokimi lan prasasti catatan jenenge Ashabul Kahfi. Sing jare nek ditulis ning omah kobong, karena tulisane yo ora kobong aneh-aneh. Tulisane isek kono apa? Nek maca donga iki ra bakal mati, iki iso maca yo ora napa. Benar mati ra iso napa. Mau aneh-aneh. Tapi nanti tenang ngono ya terus mana jadi rezeki. Tapi kalau apa? Neng tinggal sini acal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ya bodoh nih juga ora anggere kecek moto iki ra bakal mati. Mati ra iso napa. Lho ngono ya ora iso mikir. Boten nyak nek mati tenang anggere kecek urip iso moco. Nek mati itu gak ada mayat juga, tapi mayat penyuksanya api untuk bajingan, tapi bajingan jangan mati. Nek mati itu jadi bajingan. Mau kok protes, tetap kiai bisa itu pinter.
Bajingan mati, tukang gendong mati. Ya selesai saya. Sing santri sing ekstrim protes. Saya ini di kelakuannya ra karo. Jadi santri sisi Pak ya. Mati nanti cuma iso pokok mungkin gitu. Jadi kabeh ono ilmu ne napa? Ajane iki ilmu rahasia. Tapi bang jagal terus tak terangno. Tak diterangno menjagal. Jadi yang mati mesti apa? Karena akhir dari gara-gara keburu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pinter tenan. Karena Nabi nak dengar Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap bae kena ijek urip iku bekal iso gawe deposito akhirat. Tapi nak kowe mati anggap bae akhir dari segala keburu. Karena kita sebenarnya mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya, berakhirlah semua keburukan saya, dan berakhir pula semua potensi maksiat saya. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Dunia seneng orang malah bingung. Jadi itu, Kanjeng Nabi nak marahnya kehidupan apa itu urip singkatnya tadi. Anggap baik tabungan, gue iso ngaji, iso sedekah, iso macam-macam. Tapi kena api mati, orang usah nyesal. Anggap aja akhir dari segala. Ini dibagi Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis, memandang sesuatu itu baik. Paham ya? Waktu kena di bujuk judes ya. Bujuk judes anggap aja mati sampai. Belum di pulau buatan sombong, bujuk pulau nanti tangkap bu. Gus pulau bukan bangun jenengan. Gara-gara nanti dengan pola tambah. Saya lihat, ngekei nafkah kau cukup ya orang mesti nyuguh. Bila nak ngamuk aku sabar. Orang modal untuk ganjaran orang modal untuk apa? Jadi kan ada bujuk judes itu beda. Sekarang ini sabar untuk apa? Ganjaran. Terus kamu modal. Nanti mau nonton. Tapi waktu sampai berapa? Jadi pengiran penapian. Ada tapi anak wong kere, wong santri rata-rata marah. Di tonggo bener sabar kan. Untuk perlakuan tidak enak sabar. Sinya kere keriting juga ganjaran. Gampang sebenarnya hidup itu mungkin. Jadi termasuk ganjaran utah. Tapi kita ini kepengen ganjaran sing prestis. Misalnya suka kawan gaya. Ini ganjaran sing prestis. Ini ganjarannya kok bilang nopo. Lalu nanti ditanggapi. Gus, tadi lah jadi imam kan kau sesuatu gawe nabi. Sini nopo kok jangan gak jadi imam. Cangkemmu jadi imam fadilahnya gede berkoniru Rasulullah. Tapi jadi makmum kau aku gajaran aku itu orang alim jadi makmum gajaran gede bodoh ke imam. Hadisnya sih tawadhu om. Mereka akeh wong yang ngerasa kiai ngerasa wong alim ambisi jadi imam. Jadi fadilahnya jadi makmum nopo tawadhu. Memang harus ada yang latih. Masyarakat kalau nggak dilatih ya kacau. Untuk ngerasa kiai rebutan tongkat, ngerasa ngalim itu jadi. Terus yang latih tawadhu itu so. Saya jamin, berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau. Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu tawadhu. Meskipun nggak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian, ini ku Abdurrahman bin Auf nanti dengan perjalanan ngimami, kaji Nabi makmum di Barok di terus sama libat. Nanti kaji Abdurrahman bin bangga, nggak ono sahabat tahu ngimami Nabi kecuali aku. Baru itu diprotes. Oh kaji Nabi, berkali-kali tahu ngimami orang terbaik di dunia. Abu Bakar bahwa ketika beliau sudah ngimami Rasulullah Abu mundur. Ditanya Nabi, ya Abu Bakar, kenapa Anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu. Kata Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, layam bagi libni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih apa tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi makmum. Ini mami tabiin. Orang saya itu orang kelompok tertentu sama beda mati. Kalau makmum dia orang sah. Padahal Nabi zaman juga mau menghentikan sallu khalqaman qala la ilaha illallah. Kowe iku gelem makmum mbek sapa wae sing maca la ilaha illallah. Jadi rasa dhewe nama imam itu ideal cuma nang matane bener ngene. Salat sing maca ora bener nganti batal nak yukhillu bil makna. Jadi misalnya an'amta alaihim diwaca an'amtu itu fatal.
An'amta kang paring nikmat panjenengan alihi ing atase wong akeh. Mbok waca an'amtu paring nikmat ing. Tapi nak ain mirip Hamzah mirip ain kok ilate elek. Lalu wong daerah kulonan nak waca walam dadi motor. Riyen nganti cerita kiye-kiye Quran bapak kula nu hafal Quran ta mulang Quran bapak. Niku gak kuwati tenan. Alhamdulillah. Pucuk ilat itu nggone dasare napa? Mboten nek dasare napa? Absus tanah ya ning napa dasare napa? Gigi napa ter? Alhamdulillah. Nek gurune gak kuat. Ane kurang mangan. Ukurane studi kok mungkin lho. Memang sama banget. Pulau niku nggih duwe maksud pasien, tapi kula mboten fanatik kula gara-gara kita ake wong. Nah, pas pasen. Dan nama ada untuk alhamdulillah itu jelas. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya cerdas, protes. Pak Yai, jal saya dan jal bapak memang beda. Jal saya dan jal bapak beda. Jadi gurunya gak paham. Ini terus sudah telek. Dari jal saya dan jal bapak beda. Ini mulai Betawi agak wajib. Wah, asuna ulaika terafika. Kamu rofiqo, rafika. Rafika buang. Itu tetap gak kuat. Ini aneh-aneh. Nah itu memang begitu. Kalau sudah kayak gitu tuh repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yukin makna. Misalnya an'amta jual nopo an'am. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Memang idealnya ya umul kaum ma'abrahum li kita bila tentu idealnya ya itu idealnya. Tapi kalau standar sah tetap nopo sah. Mulai nanti Jumatan dengan perdalaman prosesi Glorian zaman itu sering ngumpul sering ngebis pas Jumatan mandek Jumatan ini makmumnya mau 15 dalam mazhab Syafi'i minimal Jumatan patang. Kalau kalian santri kulo kalian dengerin sering ngaji kulo kan gitu. Ejan modal dari kulo kan gitu. Nanti kalau fanatik fikih ya ada, betulnya ada enggak malah rasa ya. Cara mazhab Syafi'i Jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40 tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40? Nah orang pemanasan 20. Paham ya? Boleh dipikir aja kita kampung misalnya desa-desa binaan. Sebelum Jumatan mau 15. Terus gue nyarat mau patan. Nah orang pemanasan itu di 40 di bawah ini desa-desa talu. Mau imami foto Fatihah ora karo-karo. Dia agak baik sah. Kalau lagi rakyat, nganti tak ini rakyat. Gimana apa itu pangeran? Kalau rakyat ada, di bener sih buatan gitu ya, bener gue baru. Mereka buatannya jadi gini deh ya. Tidak wajib itu bukan berarti dah. Tidak sunat bukan berarti tidak boleh. Makanya tenggine Sarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tidak kesunatan jamaah, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Duhsyum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang. Itu mau waktu sholat duha. Ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat itu makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat yang tidak disunatkan jamaah. Dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu panjang. Ya Nabi itu hebatnya musuh. Ya menang makmum. Ya memang karena secara konstitusi memang nggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi ngutus kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika persoalan sahabat do makmum menengahin. Malah dari Ibn Abbas, dari siapa tahajud oleh jamaah? Aku tahu turunnya bule itu. Maimunah itu bulenya Sinten Ibnu Kholati. Kalau bilang khola itu bule dari ibu. Bule dari apa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu am. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Makanya kalau di Quran kan ada akmamikum, ada akhwatikum. Misalnya ya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Berarti dulure bapak, wa kholatukum dulure ibu. Tapi nak terus sama ini. Muri bule ora jelas, bule bapak
Boleh kenapa? Kalau orang Arab jelas sekolah berarti keluarga dari ibu. Kalau amah dari bapak. Berarti misalnya hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum dulure bapak, wa khalatukum dulure ibu. Jadi maknane Quran sing luwih gampang timbang basa Jawa. Ya tapi tetap gampang nggak gue. Repot lagi seragam itu kias. Itu memang aturannya itu begitu. Ya aturan-aturan banyak terus dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudhu mau sholat tahajud, sholat malam. Ibnu Abbas kecil itu nggak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri, sisi apa? Terus kata Ibnu Abbas, "Papa latani Rasulullah, aku dijewer dari Rasulullah." Ya Nabi sholat gak jewer. Nanti dari Imam Malik ke Babin Tunggu Rabat, dan Nabi sholat jewer ya tahu, beda wudhu nih gini apa? Tapi nak rokokan tak tahu, nggak tahu. Wah, enak tiru. Aliran tenggene sebagian daerah itu nak foto nopo rokok. Alasannya rokok yo ramangan yo ora. Dia ini salah. Ngono terus ora iki sing debat. Kalau ada kus orang melok debat, wong edan ora debat. Oh kalau omongin ngene iki ya ini. Wis nek wong yo ngale mung sapa kita. Sing batal mangan ndek ngombe rokok yo ora kategori mangan, yo ora kategori ngombe. Tak omongin ngandani dia ini sebenarnya dia tetap lebih suarga tapi kalau mangan ada ngomong biarane kok rokok nah gelem ya suargane dia ini penuh gak belum nama rokok kandani ngono kok tidak ada pedem terus walhasil akhirnya Ibnu Abbas dijewer begini dijewer fa'adaroni an yamin gitu tahu dijewer diputer ngasih aku posisi kanan ini itu semenjak itu jadi aturan kalau makmumnya satu di arah kanan kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah paham ya terus ada aturan itu dulu ya karena gitu paham ya? Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah ini makmumnya jinten saya kira sebagai orang alim mengerti itu yang jamaah masuk ilmu pulau katang nak beda jamaah itu dalilnya dikasih Nabi baiknu tapi buku dalil yang rapati kena orang pengumuman nih paham ya kejadiannya tanpa diumum tapi tetap cara pulau lah ini ibadah terus sing drengki sing ngrasa paham itu mah sing anak nolan di manggung dia kudu ikhlas coba dene semangat kudu dadi imam bareng di manggung dia gak tri sendiri no aku sing terus no dene lek ora ikhlas nek wis ibadah diboten apa bon gitu terus niki pengetok sama aturan-aturan seperti am hasita anna ashabal kahfi sak temene penghuni nopo kuwo air goreng nah tenggene tulisan ini status tamli komuk sami nama ini kan kawasan Jordan banyak peneliti yang yakin itu di kawasan Budi Jordan di Jabal dan Gunung Warokimi lan prasasti ailauhi tegese lo sabak al-maktubi ingkang ditulis ing dalam lo asmaul kira-kira jeneng-jenenge Ashabul Kahfi wa antabun lan kira-kira nasab-nasabe Ashabul Kahfi waktu seilang teman-teman sejuni bersosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qisati kami ceritane Ashabul Kahfi kanu min ayatina ajaban kanu ana sapa Ashabul Kahfi di qisati dan ceritane Ashabul Kahfi min ayatina sing berapa ayat itu min jumlah di ayatina dan berapa jumlah ayat kita ajaban itu berita sing gawono sing menakjubkan utai dawa ajaban kok baru kana dadi pembarekan wa mau te perkara kana kang ana pemain kobla itu halus dadi hal kan iki ana sapa Ashabul Kahfi ku ajaban iku gawono ana to ngene iku gawono jula bagil ayat ora kok saliyane ayat au ajaban utawa luwih gawono ne ayat lain ta ora ana lampu perkara dari kata mengkoro kan utur ilingo sira Muhammad itawa nalikane delik utawa bergegas menuju sopo alfit yatu kira-kira cahno jadi fit ya jamae fatan jamae nopo fit ya sopo alfit yatu kira-kira cahno delek utawa bergegas ilal kahfi menuju ning guwa utai fit ya iku jamu fatan jamae lapat fatan wa kang aran al-fata iku asyabu pemuda al-kamilu kang sempurna kok isina kali wis kabeh berarti ala imani mengatasi imane Ashabul Kahfi min kaum Ashabul Kahfi al-kufar yang kabeh
Pakor mau padha donga sapa ashabul kahfi dongane robbana atina. Robbana do pengiran kita ati wong kula aturi maringi patinan lan kita mila tinggal sangi sisi panjenengan. Mingki balika tegese saking sisi panjenengan. Jadi nak kok belum sedurunge nak ibalun sisi mingki balika saking sisi panjenengan. Jenengan maringi teng kula rahmatan ing rahmat. Wahai lan kula aturi dandani panjenengan. Asli tegese ngekei pembenaran jenengan to ngurusi panjenengan tanah maring kita min amrina sanging urusan kita rosatan ing kebenaran hidayatan tegese hidayat padorong nama kau maringi turu insun ala adani ing atase kuping-kupinge ashabul kahfi maksudnya ngeten lho turu ning kuping maksudnya kesunatane turu ku miring ora ablak-ablak delok lah Pak ojo ngabrek kok rukun malah ono dalile jadi turu sing elek ning ngabrek ablak-ablak, kena turu ablak-ablak itu dari kaya Fir'aun, kaya Rojo, turunnya wong sombong. Nah turun ngabrek dari turunnya setan. Nah turu kesunatannya mirip. Kaya orang mati nih loh, itu standar idealnya turu kasus yang nopo mati. Ya bener yang mati, tapi tetap turu aneh. Yang mati kok nopo? Jadi rian kesunatannya nak bersolat subuh, niku turu madhep kita kaya wong mati. Niku rian dipraktekno para ulama. Boleh dok santri itu ya dulu benar. Semenjak itu kesunatan itu berakhir lagi. Kesunatan itu membutuhkan menapa? Korean kesunatan ngoten itu benelik napa? Masih mari nak turun yang kuping artinya turun yang paham ya lah nak turun aplan-aplan sini turun yang cito. Mulane wong Arab nak darani tukang turu jenenge ya Sayyidul Qabahi bose cito. Maksudnya tukang napa? Bisa kiai kuno nak darah di santri tukang turu ya Abdul Koba, kawulane cito, maksudnya tukang nopo, tukang turu. Padaran nama kok gawe soko insun ala aja nih, dengan atasnya kuping ashabul kahfi. Mana nih gawe kuping itu maksudnya ngelibat no kuping lah satu. Anamlah terkesi norak insun kuping ashabul kahfi. Fil kahfi yang dalam gua tak kurono sini nak yang pirang-pirang tahun apa nih ada jan bilangannya, maksud datang terkesi bilangannya. Ini ku nak tahun Samsiah 300, nak tahun Komariah itu kan 300, dan 300. Cuma saat kamu konuri nangelo insun bumi ashabul kahfi. Aikot nagum tegese nangelo insun bumi ashabul kahfi. Lina lama supaya ngerti insun ilmu musyahadat dan ilmu ingkang iso disekseni. Insun ngerti ayu hisbaini ahsolima labidu amadan. Ayo isbeni tendine kelompok loro wae palikane dikese kelompok loro al-mutalif ini kan sulaya karo imut dadi luktihim ing dalam masa ketenangan itu masa netepe masa uripe masyaallah masa uripe hisbet aso iku luwe iso ngitung utawa aso iku iku kok film aso 5 iku iso ngitung sapa ayo hisbet Kote aso itu fi'lun fi'il bima atbato, tegese ngaku makna atbato, tapi ini maksudnya. Nah kalau makna ini fi'il, tapi maksudnya Imam Mahali makna ini fi'il, ya fi'il. Aso yang kan iso ngitung sopa ayu hisbaini. 5 maring perkara lagi sukang podo menang sopo ashabul kahfi. Ini lupsi maring menangnya ashabul kahfi. Muta ali konta aluk bimaruan perkara belajar kang tausi dewa 5 lagi su amankan apane batas akhiri. Koyatan tegese batas akhiri. Nak nuta yang senang aku sunyi di tanah yang senang kau bisa mau yang senang alika yang atas sirah Muhammad nabalum yang ceritanya ashabul kahfi bil haki kelam hak sedikit kesek. Inna rusantene ashabul kahfi ufit yatun piro-piro canmong amanu kang podo iman soko fit yakiro bin kan pengirane fit yak wajib dina alam nabe yang sebelumnya ashabul kahfi tak sampai hujan yang sebelumnya. Walhasil nyata ashabul kahfi ini pemuda kita 7 sing 8 asu. Nah, mulanya cara Imam Malik itu asu rapat isu. Tapi saya ini nak ngalalo asu dianggap koyok kelompok doang. Terus repot tadi. Dari asu itu cara mazhab Syafi'i. Nah, maling di Indonesia itu rata-rata mazhab Syafi'i. Mulanya mau nyolong asu, berdua asu nopo. Nah, malah nyolong wedhus berkesu. Maling itu duit mas. Nah, Indonesia ujian mazhab itu kuat, nanti maling itu di mazhab asu peliharaan rasi colong, mergona wedhus ning kandang dicolong mergosu ada di maling itu apa? Serempet
Jadi ngeten gini mumpung badhe poso niki pengalaman jenengan. Kula kan bolak-balik terangno. Tiap 100 tahun itu terpautnya 3 tahun. Jadi nak asabul kafi 300 tahun samsia niku padha karo 300 songo komari. Niki yo pengalaman. Mergo komaria iku iso 29 wek 30. Artinya sering 29. Sementara samsia kadang 30 di 30. Ini contoh gampang ya foto nih. Foto kemarin itu kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tadi kira ampun kesulit. Tadi kira ruang dalam ini. Tadi kira mun ruang kan. Tadi kira mun ruang dalam ini. Kemudian Jumat, Ahad, dan Selasa. Malam 6 jadi. Tadi kira mun malam 6 puasa. Tadi kira tesih Juni. Belum gitu. Tadi kira tesih Juni tanggal berapa? 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal saat ini pun Saban, Ramadan. Padahal pernah sama-sama 1 Agustus. Artinya tanggalan Komaria sudah lebih jelek toh. Belum gitu. Foto kemarin itu 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tapi sekarang sudah Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus, Juni, Juli, berarti nyelip 1 bulan kan? Paham ya? Jadi hitungannya hari ya nggak sampai 1 bulan. Maksudnya kan sudah lebih maju kan? Nah itu bukti nak tahun Komariah mesti nyelip samsia. Kami global ini malah ya. Jadi 1 Ramadan tahun kemarin sama dengan 1 Agustus. Ternyata tak niki tanggal itu Saban. Samsia itu Juni tanggal itu 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Saban langsung Ramadan. Berarti lebih cepat. Itu dari Quran. Mulai Quran indikan wala bidu fi kafir salah samiatin sini dawas jadu tis'a. Tapi ulama ini cara nafsiri dihitung 300 tahun samsia, dihitung 300 songo nopo Komaria. Mereka tapawute per tahun kira-kira di 11 dino kadang 13 dino. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Nah ini nak 300 tahun kena ini tangan. Nah sama kudu syukur. Kiai sing cek sinau. Cara kula nakalan rasa sinau sampeyan yo nganti. Kula rasa sinau lagi tok tetep pinter kula. Iku ijek napa? Ijek napa? Kula syukur tenan dadi kawalan Allah sing waras. Saya itu memang ingkar ya, kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing Nabi diulang Jibril wae kena kitab Robbi Zidni. Jadi kalau pulau kiai yang sering pidato, sering ngaji, kok sinau sombong. Boleh. Karena tidak menghormati ilmu, saya sealim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan. Kulo sing sawangane sombong sopan, beginan. Ngomong sawangane tawadhu ora sopan, terus ora napa? Juga ngene iki ilmu saking pangeran, bener minapa nak salah di saking kulo. Tawadhu entek ngamet. Tapi ora tahu. Sehingga kalau ilmune salah, ya salah terus ora tahu napa? Ora tahu sih. Rasulullah itu tiap tahun itu ngaji di Malaikat Jibril. Malah di akhir-akhir hayatnya yang biasa ngaji 1 kali menjadi 2. Itu saja masih kena kitab Robbi Zidni. Tapi kita sekarang sudah tidak pernah Robbi Zidni nih. Pulau nu nanti dengar PKB yang multazam bunuh Robbi Zidni tak bulan kali. Nama Robbi Zidni. Karena ilmu itu ya harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah kelewat itu pasti satu saja yang benar. Karena fakta yang sudah kelewat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun. Itu tidak mungkin atau. Mesti faktanya itu ya 300 tahun tok. Atau 309 tahun tok. Karena fakta yang sudah kelewat pasti sah. Misalnya, Zaid itu urip zaman tahun 1920. Dua anak loro. Orang itu agak meninggal. Zaid itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak apa. Orang itu anak loro, ya loro. Kok anak apa? Kecuali urung kelima tuh sampai saya dia anak loro. Misalnya itu bagus sehingga anak pulau terakhir cangkemmu. Orangmu nak ke depan itu wae terakhir kan. Tapi nak wis keliwat mesti ditop, Pak.
Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi itu meneng 200 tahun utawa 300 songo, itu tidak ibham, juga tidak syak, juga tidak takhir, pasti ada logikanya. Ternyata setelah di logika ulama-ulama ahli kitab, oh maksudnya 300 tahun samsiah, 300 songo tahun kolanya. Mereka logika lah, kalam khobar yang kelipat mesti pakem kebenaran al-haq wahid, kebenaran mesti tahu. Paham ya? Dan zaman itu pentingnya sinau. Jadi zaman orang terus pokoknya antaranya 300 tahun, ada 300 songong, bergono, bawa alam, campemu alam, mesti ada awal-awal apa? Musuh, atau rasa mulang, musuh saja dibuka alam, gurih gini apa? Aneh-aneh, wah, itu soalnya ilmu itu dulu ngoten, kalau bisnis ini apa? Itu Rasulullah tak ceritanya, kalau nak roh ngaji nih kan Nabi nanti nangis teman. Kaji Nabi nak sholat zuhur itu diwarai Jibril sampai kali cilik. Jadi ini gitu, misalnya nama Otelo kayu. Ya Muhammad, ada waktu zuhri. Cinta ini lincir tengenge. Barang baca lincir tengenge pun hari kedua sholatnya untuk mundur. Ya Muhammad, ada waktu zuhri. Hari ketiga diwarai menanganti mepet akhir. Ya Muhammad, ada waktu zuhri. Mungkin dilatih sampai sekian potensi waktu zuhur. Mulai panjenengan itu detail dilatih malaikat Jibril dong. Jika per inci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang terlewatkan udah. Jika sampai ulama itu detail waktu dulu nak serengenge wis lingsir ngulon iku wae radilil istiwa. Sampai detail. Kok nak waktu ngasar dimulai zilusya misrahu ditambahi asumsi dulu istiwa. Ikuan inci, ngitungnya inci apa? Inci itu, saya kira usung wong do. Ya saya kira senang kok kira-kira. Nabi ngitungnya pernah kok. Rian zakat fitrah itu wong cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya kira malas ngitung, pokoknya 3 kilo. Lurnya itu udah masuk pulau nih. Ini buatan berarti kalau ngajar medit buatan. Ngeten kula nanti debat. Kiai medhit iki lomo. Ambek kiai sakit. Dari sing kiai lomo wis tak bulatno wae 3 kilo, zakat fitrah 3 kilo. Nak luwih mesti ben. Somene wong kere dikai 3 kilo wis seneng timbang dipakno 2 kilo seteng. Iku yo ana bener ya, mergo si kere iki nampa 3 kilo mesti luwih seneng timbang nampa 2 kilo. Tapi ana goblok yo ngajari wong medhit. Resikune ngeten tak warai sampean jero rasane dadi ulama. Ini loh Mbak, mazhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur nopo? Nak kita yakin zakat fitrah mau 2,5 kilo. Nak ono wong kere duwe 2,5 kilo itu tetap wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak mbok putusno 3 kilo, wong kere sing duwe 2,5 kilo aku ora wajib mbok ora 3 kilo. Nggih, yo repot juga. Paham ya? Jadi kita yang mikir minal jihad, nak buat wajib no 3 kilo, banyak nguntungno sing nompo. Tapi nak iku nganti orang ulama sing kecangkeman koyo kula, orang sing ngomong meneh. Nak ono wong duwe 2,5 kilo terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Paham ya? Paham ya? Jadi wong kudu take, paham ya? Kalau balik balik ya, saya muni 3 kilo nyenape lomo, mergo melarat seneng nak nampa 3 kilo. Tapi nak kewajiban zakat fitrah itu 3 kilo, engko sing duwe 2,5 kilo ora wajib, mergo ora memenuhi nisab 3 kilo. Iki tangan bener jeneng. Aku menang pisan ora tidur. Mulane mana ilmu tak ono ulama. Betul ulama mikir tenang. Mulane sama tamu kula, mari aku ora mikir, mulane kula balik ta. Duso, tapi kalau ketemu banget. Sama nak kenal kula lama ikhlas nang akhirat ketemu, dan nek ikhlas ora ketemu. Wah angel lho. Mau ngamal apa aku kenal dia ini kan Nabi ya gak kenal sampai ya tapi yang sampean ngamali bener mulai sampean kudu dikenali Rasulullah. Kalau kenal Nabi kok umur apa malah kenal gas mergo iman mergo bener apa jadi ora usah aneh-aneh teman. Kalau ulama itu mikirnya detail kalau ini sempat protes kok kiai bulan 3 kilo kok ditentang padahal luwih lomo ngekeki 3 kilo luwih lomo tapi tak aneh-aneh. Iya, nak nih sobe 3 kilo.
Kan zakat fitrah kan gak kudu wong sugih, siapa saja yang hari itu bisa makan wajib zakat. Nah, itu nak nisope 3 kilo berarti wong larat sing duwe 2,5 kilo ora wajib. Padahal kita kepengen sing larat lah saat itu yo. Ya. Berarti kan bilang nisope 2,5 kilo apa sing 3 kilo saiki. 2,5 kilo. Tapi yang ngono nisope 2,5 kilo tapi nak zakat 3 kilo lek ideal. Apa niku waras sing napa? Waras. Nah, alhamdulillah termasuk yang waras nih. Paham ya? Nah, hukum pentingnya detail itu di situ. Begitu juga masalah waktu, Nabi itu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya orang ulama kok kusuk kabeh. Misalnya ulama kusuk kabeh gak Mustafa. Sholat duhur paling afdol awal waktu. Saatnya supir, saatnya kernet, saatnya bakul bakso, sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok dua ulama sing ngetokno nak salat akhir waktu gue supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah, ada apa? Jadi ojo sok suci dhewe sakit wong liya. Mulane kula ngomong ning kita tarawih pokoke sunah titik. Ramadan bisa tak gelem tarawih ono wong sing rezekine ku ditetir dadi satpam, wae wong tarawih dadi satpam. Dadi bakul bakso tukang jogo kuda. Apa karena kita imam tarawih terus sing tarawih mbok arani elek? Terus di Joko Satpam itu ya dua anak cilik, nukono susu anake, dua mbok tuwek sing tak watuk nukono berarti. Ulama harus ngomong terus kok sunah. Pegawe ibadah tidak. Kulo nggih langsung ditentang mosok sak poso pisan gak tahu. Saya kok nak ketemu pangeran nak bener aku tak tahu. Ora iso kok sunah ya tetep ngomong. Kita ini nanti kasihan, memang mosok tarawih pisan ora sakit satpam, sakit belas sing tugasé pas wae napa. Terus nggak ada jaminan, terus vonis begitu mesti orang sungguh nih, nggak ada jaminan, uang nak mentalnya uang apa, masih satpam lah, mau jam 2 mulai terus terawih di, mulai bolak-balik orang soleh yang terawih di, kalau di konco kernas yang rian nanti ngaji konco pulau yang kira-kira uang, pulau terawih itu setengah 2 terus nggak biang uangnya kerja, jangan kira yang tidak terawih jadi makmum itu terus tidak, banyak juga yang terawihnya malam hari. Gue yang nak ngukumi uang dicampur seudon, campur monis, tak nak selek menyerep dan ya. Lo kalau nanti saat ini kita kalau togo-togo, ambil tak foto, itu mesti keluar apa bisa, lalu keluar sini. Dia betul dong nggak tenang, dia biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, Islam mesti orang tidak terawih bisa. Ini kan karena saya itu kita akhir bakul bakso rasa sama. Ya orang yang protes, ibu betul dulu, dia biasa gimana. Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau enggak nanti rusak baru. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat, terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah enggak ngimami lagi, saya takut kalau saya terus 30 hari dia geber. Kalau dia geber itu kamu tidak kuat. Mengenai pulau seneng kadang macam-macam sing kasus macam Syafi'i. Muadzin be imam kejarannya dua muadzin. Orang yang bantah, nggak bisa. Rasulullah itu akmalun nas. Ternyata Rasulullah itu ditetir jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling abdul itu imam terus jadi muadzin. Tapi rata-rata ulama bilang masih utama muadzin dibanding imam. Alasannya gampang. Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muadzin. Sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil, tentu orang wajib nyembadani. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk Bilal lah kan. Itu ya ada. Ini betul sama cari di cara-cara fikih. Kenapa Rasulullah tidak ada? Kalau Rasulullah yang ada itu jamaah jadi berdoain. Paham ya? Belum gitu. Masih kayak pulau misalnya ngapain Mustafa. Kok sholat subuh wajib dawuh Gus Pras. Tapi nak jadi kiai, tok aku tuh kono gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting, tapi nak sing ngongkon kiai nek ora nurut, jenenge santri balik. Begitu juga Rasulullah mutus barang ra penting lah itu dadi wajib. Misalnya Rasulullah mutus, "Mus, omahku sanggup saponi." Tetap wajib mergo dimutus. Sehingga anak Rasulullah itu azan itu mesti sholat jadi berdoain jamaah perlu. Padahal statusnya jamaah namun berdoa kita. Sebab itu tetap Abdul Muazzin soal Rasulullah ora azan sirine ben jamaah ora perlu. Iwala. Jadi sama sithik-sithik Rasulullah jadi imam. Lah saiki Rasul jadi imam terus kabeh umate Ahlussunnah Rasul jadi imam. Wong 20 jadi imam kabeh. Mana-mana.
Nah, kalau takut ikut sudah jadi imam. Nabi itu jadi imam, tapi membara makmum. Berarti kalau aku jadi barno, itu aneh-aneh wae. Lah Nabi jadi imam, jadi imam kabeh malah Nabi itu jadi imam orang makmumnya. Mau barang tak pakai, untuk kakak kok no. Jadi mungkin itu nyerusung, ya mana akhir aneh-aneh sih di sunnah Rasul dari arah Nah Nabi ada itu bahaya. Makanya ini yang asik ya. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir, disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarikh itu kalau perang yang Nabi ikut disebut uzwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Syariah. Itu suatu saat ada yang tanya, ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad, kenapa kadang engkau tidak jihad? Ya Allah, sahabat yang dikta kok ya. Tapi jawabannya Nabi apa? Sungguh setiap ada jihad saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu karena nanti nggak ada toleransi bagi mereka yang ada udur. Makanya saat sengaja kadang tidak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada udur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham? Jadi ulama sing jadi acuan itu dia. Misalnya uang paling alim alama kudu jadi imam, jadi sunnah. Para alim alama rasa jadi imam. Karena segini kawasan pulau terkena makmum, aku juga belum makmum itu tenang aja. Model pulau ini kadang di mufarok, imam jelas, cuma ibu-ibu baru. Dan tapi musim-musim terkena ada pulau belum makmum. Ini penting. Jadi Rasulullah dulu itu hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap Kalau dianggap itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini keluar cerita begini ini sekali-kali Imam Mahal itu sudah pengarang. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya, Ibnu Umar itu menangi era tabiin yang sudah pakai terminologi fikih. Jadi misalnya witir itu hukumnya kayak apa? Sunnah. Tahajud hukumnya kayak apa? Sunnah. Tarifnya sunnah itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan tidak apa-apa. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabiin pakai istilah fikih. Dia ditanya, ya Ibnu Umar, ya Abu Abdurrahman panggilannya. Halil witru sunnatun am wajibatun. Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah wa autara muslimun. Pokoknya Nabi ku witir, wong Islam gitu kok. Ketika tanya, ya Ibnu Umar, saat tuka halil witru sunnatun am wajibatun. Autara Rasulullah wa autara ashabu wa autara muslimun. Pokoknya Nabi ku witir, sahabatnya gitu kok. Ketika ditanya lagi ketiga, lah takdir, wong rada akal. Witir ora tak bakas sunat ta wajib. Pokoke Rasulullah lakoni witir. Iki penting kula aturaken karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunat itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulane dari Nabi, barang sunat tak lasik mbek pangeran dilakoni. Nah lagi rati kok coba witir to. Lha opo witir kan dalu-dalu mbek anjep terus muni. Ambungnya wakar, kesek-kesek, nyeblai nyamuk, malah pengiran tersinggung. Madep, bukan. Misalnya saya ngadep bupati, lebih bukar, kukur, apa-apa, malah repot. Mulanya ibadah itu no isyek, ada kenyaman. Mulanya ketika Nabi, gue mau coba Quran, hatimu ijek nyaman. Nah, semua lera nyaman, bukar, kukur, lereni, kok malah repot. Iqra'ul Quran, makalah absolut. Nah, hatimu ijek nyaman. Karena takut kan. Ini penting kalau jadi kalau sampai mau witir, kalau merasa nyaman dan isek ya witir. Tapi nak kira-kira maksa malah bermung biar pengeran, terusah. Daripada pukul-pukul orang mau mentang-mentang mereka demi istiqomah. Malah nyuapnya nyamuk aneh. Bariku diambil, bariku kalau ini dibuat turun saja dah. Aduh, pusing malaikat nilai. Iya kan? Mau nak lereng ini nak mengontrol kasih dong. Atau lereni, mulai ketika Nabi kena apa sholat atau ngantuk atau turun mau kena muji pangeran malah keliru misoi pangeran gitu kan nanti berarti taruh pulau lah masalah hukum mungkin witirnya terkait sampai nanti nak hukumnya orang pulau tujuan pulau nak hukum nah ibadah buatan lah buatan kono tapi dengan kue keliru atau orang salah betul ketika Nabi nak kue ngantuk turu ae ojo terus jangan-jangan kue muji pangeran malah misoi pangeran. Nggih mungkin jenenge wong napa? Ledos bis yang malah kucing perkarane.
Paham ya? Jadi penting dari kue ibadah, nah hati ini jadi nyaman, masalah apa? Kecuali ibadah fardu kayak sholat zuhur, sholat asar, nyaman raja aman begitu bola koni, coba, wah dua panas itu tak berdoain, bosan, maksudnya mau buat abrak kayak baca no, kalau melak busuk. Innahum satamni atabul kafi ku aman kode iman birobi wajib nabi. Waro bernalan nyanjang sopa ingsun ala kulubihim. Maksudnya mengikat ingsun nguat ingsun ala kulubihim mengatasi asini asabul kafi. Kawai nagum tegesi nguat ingsun yang kuluba asabil kafi ala kaulil haki mengatasi iman sing bener. Itu menalikane menghadap sopa asabul kafi. Bene seimalikihim yang dalam ngarepi raja-rajanya asabul kafi. Wakat amaralan teman-teman perintah sopa al-malik rumah asabul kafi bisujudi klan sujudi asami maring biro-biro. Pakaulu mengkokode mudah sopa asabul kafi rohuna rohus samawat. Rabbuna di pengiran kita, Rabb bisa mawati pengiran itu, Rabb langit Allah di dalam bumi. Lana ta'ala bakal ibadah kita minggu sami saliannya Allah. Khairi tegesi saliannya Allah. Ingsun bakal nyembah ilahan yang pengiran dia. Lakot kulna, teman-teman ngucap kita, meyakini kita, idang nalikani nyembah pengiran dia. Nah aku nganti nyembah pengiran dia, kita ngucap syatoton yang pengucapan sing salah. Kaulan tegesi pengucapan dasar atau tenggang dua ini kesalahan. Ikrotin tegesi kebablas filkufri dalam kekafiran. Ibna'ona lah menyembah kita ilahan yang pengiran berlaku ikan salian Allah. Pardon ing dalam pengandiannya. Nah itu maknanya ing dalam parilane. Aku mau nyembah liane Allah. Nah itu terjadi, andekan terjadi, itu aku sesat banget ing pardon. Ulai tem kono-kono kabeh mutadaun kaum munah tegese kaum kita aku ya kita kudu padha ngalap sapa orang ing dunia sang salian Allah alihatan ing pengiran. Lau layak tuna boyo iso nekano sapa kaum hal layak tuna boyo nekano sapa kaum alaihi ing atase ikhlas ibadah ala ibadatihim ing atase nyembah ning gone asnam wong-wong nyembah liyane pangeran apa betul mereka punya alasan ora ngarah bisultanen kelawan alasan bainin kang jelas hujjah tegese kelas hujjah luwih rajane kan paman mongko te sapa iku azamul zalim la ada tegese ora ono siji azam kang luwih zalim luwih ngawur mimman dibanding wong Istarokan gawe-gawe sokoman ala wong ngatas apa kajiban yang kedustaan. Wong iku dolen banget sing nganggep Allah ku iso duwe sekutonan. Dinisbati syariki kelan sebab nomitra atau sekutona ilahi marang wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.